Halo guys, kali ini saya akan masak gulai ikan tahu dan juga daun singkong. Nah, bagaimanakah keseruan seterusnya? Pengen tahu? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sahzali. Nah guys, kali ini ya, ini adalah bahan-bahan yang saya akan masak. Itu ada ikan, kemudian tahu, dan juga ini daun singkong. Nah, seperti biasa ya, dalam kuali saya sudah masukkan semua bahan-bahan yang akan saya masak hari ini. Termasuklah cabai, kemudian ada lengkuas, jahe, dan daun-daunan serai. Semuanya ya, saya sudah masukkan seperti biasa. Oke, sekarang saya akan peras santan ya. Seperti biasa juga saya menggunakan santan dari kelapa asli yang saya petik sendiri, saya parut sendiri seperti sekarang ya. Oke, kita tunggu sebentar ya sehingga siap. Nantinya kita akan kembali. Oke guys, kelapa saya sudah ambil santannya ya, dan sekarang saya aduk-aduk sebentar ya sehingga semua bahan-bahan yang saya masukkan tadi ya, seperti cabai, ada juga kunyit, lengkuas, jahe, semuanya sudah dihaluskan ya. Dan sekarang saya aduk-aduk sebentar sehingga semua bahan-bahan tadi ya sudah pun menyatu. Oke, sekarang saya sudah hidupkan api kompor ya. Kita tunggu sebentar sehingga mendidih sebentar ya. Kita akan masukkan bahan-bahan yang akan kita masak. Oke guys, kelihatannya sudah mulai mendidih ya, dan saya akan masukkan pertama ini adalah daun singkong ya. Dan daun singkong yang saya masak sekarang ya masih segar, baru saya petik. Kemudian juga daun singkong ini saya tidak rebus, boleh direbus juga ya, ikut selera masing-masing. Tapi kalau saya sendiri ya, saya masak seperti sekarang ya, masih segar, masih terlihat hijau seperti ini ya. Saya tidak rebus terlebih dahulu. Saya sudah masukkan, kita tunggu sebentar sehingga daun sudah cukup layu. Nantinya ya, saya akan masukkan bahan-bahan yang lainnya. Oke guys, seperti biasa ya, sekali-sekali kita kacau juga ya, jangan biarkan sampai menggumpal-gumpal kuahnya. Dan sekarang saya akan masukkan, ini adalah tahu yang ukuran kecil ya, ukuran boleh dibilang kecil gitu ya. Saya potong 4, kemudian saya goreng sebentar ya, sehingga cukup layu begitu kira-kira ya, tapi tidak terlalu garing. Kemudian ikan yang saya masukkan juga sebelumnya saya sudah goreng sebentar. Dan ini ya, untuk ikan, kalau kita masak ikan untuk lauk ataupun gulai seperti ini ya, bagus sebenarnya ikan kita bakar terlebih dahulu, karena kalau kita bakar ya, aroma ikan itu akan keluar dan berbeda ya. Kalau kita masak menjadi gulai, akhirnya memang aromanya sangat-sangat menggoda. Tapi karena saya tidak punya peralatan untuk membakar ya, jadi saya ambil alternatif untuk menggoreng sebentar sehingga daging ikan itu sudah mengeras, artinya tidak mudah patah ya. Dan saya cukupkan segitu saja ya, jadi tidak terlalu garing. Dan ini ya, salah satu manfaatnya ataupun tujuan saya ikan ini digoreng terlebih dulu ya, seperti itu ya, supaya ikan itu tidak hancur. Karena ikan yang saya masak ini adalah boleh dibilang ukuran kecil ya. Kalau sebelumnya ikan itu sudah saya simpan di kulkas, dan seperti itu ya, kalau kita masak akan segera mudah hancur. Nah, saya gunakan alternatif, saya goreng sebentar terlebih dahulu ya sebelum dimasak menjadi gulai. Oke, dan kelihatan ya sudah mulai mendidih, dan kita tunggu sebentar. Dan nantinya saya akan masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin. Dan ini juga tidak menunggu lama ya, karena semua bahan-bahan seperti ikan dan juga tahu ya, saya sudah goreng sebentar, dan artinya sudah pun cukup matang ya, cukup masak. Jadi tidak menunggu waktu lama untuk kita
masak gulai seperti ini. Oke. Seperti biasa juga ya, kita aduk ataupun kita kacau juga sekali-sekali ya. Nah, di sini ya, saya sedang masak seperti sekarang ya, dan aromanya juga sudah mulai naik dan sudah membangkitkan selera ya, nafsu makan ya, sudah pun tercium aromanya seperti ini ya. Apalagi kalau kita masak seperti ini dan ini sudah siap masak dan nasi kebetulan masih panas-panas begitu ya, hangat-hangat kuku begitu, kita makan bersama dengan lauk seperti ini ya, boleh nambah berkali-kali ya. Kalau tidak percaya boleh dicoba di rumah ya. Dan seperti biasa juga ya, masakan-masakan yang saya masak sekarang adalah masakan-masakan kampung yang sederhana dan bahan-bahannya juga mudah didapat ya. Jadi bagi Anda mungkin ada yang terinspirasi ya, ingin mencoba seperti menu yang saya masak sekarang ya, silahkan saja ya, mudah saja bahan-bahannya, semua mudah didapat dan harganya juga seperti di video-video sebelumnya adalah murah meriah. Oke, sekarang saya masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin ya. Seperti di video-video sebelumnya ya, saya menggunakan dua bahan saja ya untuk resepnya, yaitu garam dan juga micin sedikit ya. Dan ini boleh di skip bagi Anda yang tidak suka micin, ataupun ikut selera masing-masing begitu kira-kira ya. Jika ingin pedas boleh ditaburi dengan cabai rawit. Jika tidak ingin terlalu masin ataupun terlalu asin, garamnya dikurangi sedikit ya. Nah, seperti itu. Dan saya sendiri adalah sangat-sangat simple ya dalam cara memasak ini. Semua adalah ikut selera masing-masing. Jadi untuk takarannya jangan tanya ya takarannya berapa. Dan saya sendiri tidak ada takaran khusus. Semua adalah kira-kira sendiri ya. Kalau ingin pedas boleh ditaburi dengan cabai rawit ataupun dibanyakkan cabainya. Dan jika ingin lebih asin boleh dilebihkan garam. Oke. Nah, ini adalah sudah pun masak ya. Cukup di sini saja ya video saya kali ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung. Jika Anda suka dengan channel saya, suka dengan video-video saya, mohon dukungnya, subscribe, like, komen, dan juga share. Dan mungkin juga ada komen-komen yang membina ya, yang boleh menjadi ide, boleh komen di bawah ya. Sekali lagi terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung. Dan jumpa lagi di video-video seterusnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.